warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo rekanita-rekanita semuanya. Perkenalkan, nama saya Giswa Yasminul Jinan dari pimpinan cabang IPPN Kota Bandung. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan wilayah Jawa Barat yang sudah menginisiasi dan mempelopori adanya ngapel di bulan Ramadan ini, atau yang biasa disebut adalah ngaji pelajar di bulan Ramadan. Dengan adanya ngaji pelajar di bulan Ramadan ini, kita semua bisa mengembangkan diri dan juga potensi diri dari seluruh kader IPPNU Kota Bandung di Jawa Barat untuk lebih aktif dan partisipatif dalam menyuarakan isu-isu tentang keperempuanan, keilmuan dari pelajar, dan juga tips-tips tentang kesehatan dan kebugaran tubuh di bulan Ramadan. Kita juga bisa mendapatkan ilmu terkait permasalahan agama yang menyangkut pada bulan Ramadan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan haid saat Ramadan. Nah, rekanita semuanya, sebelum jauh kita membahas tentang perempuan yang haid saat Ramadan, kita harusnya mengetahui terlebih dahulu bahwasannya sebenarnya haid itu apa sih? Nah, haid ini biasa disebut dalam dunia sains atau kedokteran itu adalah menstruasi. Nah, haid ini adalah pengalaman biologis perempuan yang terjadi pada umur minimal 9 tahun. Itu dikarenakan aktifnya hormon-hormon yang ada dalam diri perempuan, dan itu terjadi secara alamiah, tidak karena penyakit ataupun sesuatu hal yang menjadikan perempuan mengeluarkan darah dari vagina. Nah, kejadian haid ini itu berlangsung saat perempuan dimulainya saat perempuan umur 9 tahun dan terjadi setiap bulan ya, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya ketika kita membicarakan tentang perempuan yang haid saat bulan Ramadan, kita harusnya mengetahui begitu terkait apa saja sih ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh perempuan saat perempuan itu mengalami masa haid. Oh iya teman-teman, perempuan bisa disebut haid itu adalah dengan kita mengetahui minimal perempuan mengeluarkan darah. Nah, minimal perempuan mengeluarkan darah haid itu adalah yang paling sedikit itu jumlahnya 24 jam atau 1 hari 1 malam begitu ya. Yang kedua itu kita mengetahui bahwa jumlah umum dari perempuan mengalami masa haid itu jangkanya itu adalah 1 minggu atau 7 hari 7 malam seperti itu. Dan yang paling banyaknya perempuan mengalami masa haid keluar darah itu adalah 15 hari 15 malam seperti itu teman-teman semuanya. Dan juga kita harus mengetahui bahwasanya sebenarnya apa saja sih larangan-larangan ibadah yang dilakukan saat perempuan itu mengalami masa haid, termasuk puasa ya. Menurut kitab takrib, larangan perempuan saat masa haid itu adalah, yang pertama itu adalah sholat, yang kedua itu adalah puasa. Berarti puasa itu adalah salah satu larangan ketika perempuan sedang mengalami masa haid begitu ya. Puasa, ketiga itu membaca Al-Quran, yang keempat itu membawa mushaf, yang kelima itu menyentuh mushaf, yang keenam itu adalah i'tikaf di dalam masjid, yang ketujuh itu adalah tawaf, dan yang kedelapan itu adalah jima ataupun melakukan hubungan seksual. Rekanita semuanya, jangan berkecil hati bahwasannya sebenarnya walaupun kita tidak bisa melakukan ibadah ya tertentu yang sudah dilarang tersebut, kita sebenarnya dapat loh melakukan ibadah-ibadah lain yang juga bermanfaat dan juga tidak kalah pentingnya ya bagi kita semua. Yang pertama, kita bisa menuntut ilmu. Kita bisa menuntut ilmu dengan cara mendatangi majelis-majelis ta'lim, membaca buku, membaca kitab, dan selain sebagainya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita mengetahui sendiri bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya kita semua dapat menuntut ilmu dan itu diwajibkan begitu ya untuk semua muslim dan muslim. Yang kedua yaitu berzikir. Nah, kita bisa melakukan kegiatan ini, ibadah ini
pada saat kita haid begitu, bukan saat pada bulan Ramadan saja, tetapi ketika perempuan mengalami haid kita masih bisa melakukan ibadah ini. Berzikir itu banyak macamnya teman-teman semuanya. Ada tasbih, tahmid, takbir, dan juga kita juga bisa melakukan pembacaan sholawat secara terus menerus untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan hati, menenangkan hati dan pikiran, seperti itu. Kita bisa melakukannya di waktu kapanpun dan dimanapun. Yang nomor 3 itu adalah berdoa. Dengan kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikhtiar bahwasanya seluruh hajat kita itu dipermudah, segala kesulitan yang kita hadapi itu dapat diberikan jalan keluarnya. Kita dapat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala keinginan-keinginan kita agar segera dicapai, seperti itu teman-teman. Semoga dengan kita berdoa kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga segala hajat kita dapat dipenuhi. Yang nomor 4 atau nomor terakhir itu adalah melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu banyak sekali ragamnya teman-teman semua. Contohnya bisa kita berbagi kepada sesama, kita menolong dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain begitu ya. Kita dapat bersosial, itu sama saja kita melakukan ibadah yang berkaitan dengan manusia, dengan sosial, dengan masyarakat. Itu adalah sama saja baiknya dan sama saja kita mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari keempat ibadah itu kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang lain tentunya, walaupun ada beberapa yang dilarang perempuan saat haid, tetapi ibadah-ibadah tersebut dapat dilakukan saat perempuan mengalami masa haid. Walaupun perempuan itu sedang mengalami masa haid, entah di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang biasa begitu, kita dapat melakukan aktivitas yang lain yang sama baiknya, kita dapat mendapatkan pahala dan juga kita bisa bertakorup dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu rekanita semuanya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dan juga diskusi kita kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa.